Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amar dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat serta informasi. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai tergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Sebelum kita mulai ke topik pembahasan, kita lihat dulu sejarah tentang bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Demikianlah bunyi alinea ketiga Sumpah Pemuda yang telah dirumuskan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kemudian menjadi pendiri bangsa dan negara Indonesia. Bunyi alinea ketiga dalam Ikrar Sumpah Pemuda itu jelas bahwa yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia sudah selayaknya menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa persatuan seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian kita masuk ke pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1800-an. Pada saat itu, bahasa gaul dikenal sebagai bahasanya para bajingan atau anak jalanan disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Menurut Mulyana 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Sedangkan Sarwono pada tahun 2004 mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-kata diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa, padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan pun cenderung pendek, sementara kata-kata yang panjang diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek, seperti permainan menjadi mainan dan pekerjaan menjadi kerjaan. Kemudian faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. 1. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Kedua, karena pengaruh lingkungan. Mungkin karena pergaulannya atau tempat mainnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah peran media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film-film remaja dan iklan, semisal dari adegan percakapan di televisi. Yang keempat, media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, ataupun koran. Yang kelima adalah dampak dari pembangunan dan perkembangan zaman pada
atau modernisasi, di mana segala hal yang ada di lingkungan kita harus selalu up to date. Kemudian kita masuk ke pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia yang pertama adalah eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Kemudian yang kedua, menurunkan derajat bahasa Indonesia di kalangan remaja ataupun generasi penerus. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Mungkin ini yang agak ekstrim ya, sampai punah di kalangan remaja-remaja kita yang generasi penerus nanti. Kemudian kita masuk ke dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul tersebut. Kita mulai dulu dari dampak positifnya. Dampak positif dengan penggunaan bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif, terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini. Tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Kemudian kita masuk ke dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul tersebut. Yang pertama adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Kemudian, bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Kemudian, bahasa gaul dapat menyulitkan orang lain yang mendengar kata-kata yang termaksud gaul untuk mengerti maksud dari apa yang dibicarakan. Kemudian, bagi masyarakat lain yang merasa terganggu dengan bahasa gaul, menganggap bahasa gaul sangat sulit dipahami, demikian juga penulisan dengan huruf gaul yang sangat menyulitkan bagi beberapa orang untuk membacanya. Kemudian, bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Dan langkah-langkah pencegahan yang dapat kita lakukan adalah: 1. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Kemudian, yang keempat, peran variasi bahasa dan penggunaannya. Dan yang kelima, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Ini yang mungkin yang paling penting dari semua itu adalah menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Kemudian dari presentasi tersebut tadi dapat kita simpulkan banyaknya kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul adakah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan, baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Gejala bahasa yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa di Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.